Saya Mulyati M. Silaban dari kelompok 1, Wilayah Geografis Benua Eropa. Benua Eropa adalah sebuah benua yang berada antara Samudra Atlantik di barat, Laut Arktik di utara, Pegunungan Ural dan Sungai Ural di timur, Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasan dan Laut Hitam di tenggara, dan Laut Mediterania di selatan. Adapun keadaan alam di benua Eropa yaitu yang pertama, luas wilayah benua Eropa, di mana luas daratan benua Eropa ini sekitar 10.900.000 km². Yang kedua, letak astronomis benua Eropa. Eropa terletak antara 360 lintang utara sampai 710 lintang utara dan 90 bujur barat sampai 660 bujur timur. Yang ketiga, letak geografis benua Eropa. Benua Eropa terletak antara Samudra Arktik dan benua Afrika dan antara benua Asia dan Samudra Atlantik. Adapun batas-batas di wilayah benua Eropa itu yang dari bagian timur Samudra Arktik atau Kutub Utara, dari bagian timur Selat Bosporus dan Laut Hitam. Dari bagian selatan ada benua Afrika dan Laut Tengah, dari bagian barat Samudra Atlantik. Nah, adapun bentang alam di benua Eropa ini dapat dibedakan menjadi 4 kawasan, yaitu yang pertama perisai Baltik, dan yang kedua dataran raya Eropa, yang ketiga dataran tinggi tengah, dan yang keempat pegunungan lipatan muda Alpen, dan yang kelima yaitu dataran Rusia. Yang selanjutnya yaitu keadaan alam. Adapun keadaan alam di benua Eropa ini yaitu yang pertama dataran rendah. Sekitar 2/3 wilayah Eropa merupakan dataran rendah. Dan yang kedua yaitu jalur lautan lipatan. Jalur pegunungan lipatan terdiri atas pegunungan Alpen, pegunungan Ural, dan pegunungan Kaukasus. Ketiga pegunungan ini merupakan bagian dari sistem pegunungan sirkum Mediterania. Dan yang ketiga yaitu dataran tinggi di wilayah semenanjung. Di benua Eropa terdapat 4 semenanjung yang luas, yaitu semenanjung Skandinavia, dan yang kedua yaitu semenanjung Siberia, semenanjung Italia, dan semenanjung Balkan. Yang terakhir yaitu iklim. Di benua Eropa ini dapat dibedakan menjadi 4 iklim, yaitu yang pertama wilayah iklim sedang yang dipengaruhi oleh lautan. Wilayah iklim yang dipengaruhi oleh lautan ini tersebar di kawasan pantai barat dan Kepulauan Inggris. Dan yang kedua yaitu wilayah iklim sedang yang dipengaruhi oleh daratan. Wilayah iklim sedang yang dipengaruhi oleh dataran ini tersebar di kawasan pedalaman bagian barat di timur Eropa. Nah, yang ketiga yaitu wilayah iklim subarktik. Wilayah iklim subarktik ini tersebar di sekitar garis lingkaran kutub utara. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, wilayah iklim Mediteran. Baik, sekian dari hasil pemaparan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Nainggolan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kelompok 1, kelompok kami, mata kuliah sejarah Eropa, yaitu demografis benua Eropa. Wilayah demografis Eropa. Jumlah penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya kelahiran, kematian, maupun migrasi. Perubahan keadaan penduduk dari sejumlah distribusi maupun komposisinya disebut dengan dinamika penduduk. Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduknya yang terbilang kecil. Pertambahan penduduknya yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap negara. Khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Berikut ini dinamika penduduk di benua Eropa akan saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, aspek atau jumlah penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai
730 juta jiwa pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam waktu 10 tahun. Yang selanjutnya di bagian persebaran. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Kemudian laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2%. Per tahun, angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Namun bagian kualitasnya, negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya adalah Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Selanjutnya, agama di Eropa. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik. Roma terbesar atau Katolik Roma terbesar. Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah seperti Inggris. Kemudian kelompok ketiga terbesar ialah pemeluk Kristen Ortodoks. Ini di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Yahudi terbanyak di Rusia. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur, di Bosnia dan Albania. Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Kemudian selanjutnya dalam segi bahasa. Bahasa Inggris merupakan menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Kemudian selanjutnya dalam segi kebudayaan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan Pasca Modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya, Malini Matori, akan melanjutkan mengenai prasejarah Eropa. Prasejarah Eropa merupakan istilah yang terdiri dari kata pra dan sejarah. Artinya, pra adalah sebelum dan sejarah adalah sejarah. Sehingga, zaman prasejarah diartikan sebagai zaman sebelum mengenal tulisan. Selanjutnya yaitu masuk kepada pembabakan zaman prasejarah dan praaksara berdasarkan geologi. Berdasarkan geologi, zaman prasejarah dibagi menjadi 4. Satu yaitu zaman tertua atau zaman arkeokum. Yang kedua yaitu zaman primer dan atau disebut juga zaman hidup tua atau paleolitikum. Yang ketiga yaitu zaman sekunder dan pertengahan atau mesozoikum. Dan yang terakhir yaitu zaman hidup baru atau neozoikum.
Di prasejarah Eropa, terdapat beberapa periode yang diantaranya itu adalah satu yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, di mana zaman ini suatu periode dalam perkembangan dan perubahan budaya dan lingkungan. Dilihat dari sudut mata pencari. Periode ini disebut masa pengumpulan makanan atau food gathering. Manusia di zaman batu tua masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan belum tahu bercocok tanam. Yang kedua yaitu zaman Mesolitikum atau batu tengah. Nah, pada periode ini perkembangan dan perubahan budaya dan lingkungan, bahwasanya perkembangan zaman ini sekitar 10.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, di mana terdirinya dari fosil-fosil binatang laut, tiram, remis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, di mana mengalami kemajuan yang pesat, bahwasanya masyarakat mulai mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana atau terjadi perubahan dari food gathering ke food producing. Ada beberapa manusia purba di Eropa, yaitu satu Homo neanderthalensis, yang kedua Homo erectus, yang ketiga Homo cro-magnon, dan yang keempat yaitu Homo sapiens. Peradaban Yunani kuno. Simak negara-negara yang termasuk ke dalam Eropa Utara, yaitu Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Eropa Timur, yang termasuk negara Eropa Timur yaitu Rusia, Belarus, Estonia, Latvia, Ukraina, Lithuania, Moldova, dan yang selanjutnya yaitu Eropa Barat, yang termasuk ke dalam Eropa Barat yaitu Austria, Belanda, Inggris, Irlandia, Prancis, Belgia, Jerman, Swiss, Luxembourg, Monaco, Liechtenstein. Yang keempat yaitu Eropa Selatan, yang termasuk dalam Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugal, Spanyol, Vatikan, San Marino, Malta, dan Andorra. Yang kelima adalah Eropa Tengah, yaitu Albania, Bulgaria, Bosnia Herzegovina, Ceko, Hongaria, Kroasia, Makedonia Utara, Montenegro, Rumania, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan selanjutnya yaitu ada Yunani kuno. Yunani kuno ini merupakan periode dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode purba pada ke abad 8 sampai ke 6 sebelum Masehi, hingga penaklukan Romawi atas Korintia pada tahun 146 sebelum Masehi. Nah, pada umumnya negeri Yunani ini tanahnya bergunung-gunung dan berbukit-bukit, sehingga kurang bercocok tanam untuk mengusahakan pertanian, khususnya bercocok tanam. Yang selanjutnya yaitu Pulau Kreta, di mana Pulau Kreta ini merupakan pulau terbesar di Yunani yang terletak di daerah perairan Laut Tengah, bagian timur selatan Yunani. Nah, dengan pusatnya pemerintahan di Knossos, Yunani merupakan satu tiang utama dari peradaban dan kebudayaan Eropa. Maka peradaban Pulau Kreta ini merupakan pangkal dari peradaban dan kebudayaan Eropa pada umumnya. Yang selanjutnya itu 2, polis. Bangsa Yunani kuno terdiri dari berbagai suku bangsa. Pusat kediaman merupakan semacam kota atau ibu kota yang diamankan dengan dinding daerah di sekitarnya merupakan daerah pertanian atau daerah peternakan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir perang Yunani dan Persia, di mana antara tahun 492 sampai 448 sebelum Masehi bangsa Yunani ini mengalami 5 kali serangan dari kerajaan Persia. Darius Raja Persia meluaskan kekuasaannya ke Jazirah Anatolia atau Asia Minor yang mencakup beberapa polis orang-orang Yunani. Sekian dari video pembelajaran dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.